Pemirsa, emiten retail milik Grup Salim PT Indo Retail Makmur International Tbk atau DNET melaporkan kenaikan kinerja keuangan yang signifikan di paruh pertama tahun ini. Ya, DNET sukses mencetak laba 65 miliar rupiah pada semester 1 2025, tumbuh 21,52% secara tahunan. Emiten retail milik Grup Salim PT Indo Retail Makmur International Tbk melaporkan kenaikan kinerja keuangan yang signifikan di paruh pertama tahun ini. Emiten berkode saham DNET ini sukses mencetak laba 540,65 miliar rupiah pada semester 1 2025, tumbuh 21,52% secara tahunan. Laba per saham ikut terkerek menjadi Rp38,12 dari sebelumnya Rp31,37. Sementara pendapatan perusahaan naik 14,94% menjadi Rp801,37 miliar dengan penopang utama dari segmen korporasi dan retail. Pendapatan dari segmen korporasi tercatat Rp455,45 miliar, sedangkan segmen retail mencapai Rp304,73 miliar. Di sisi lain, kontribusi laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama turut menopang kinerja dengan nilai Rp444,37 miliar. Indomarko Prismatama menyumbang sebesar Rp479,99 miliar, sementara Roti positif Rp18,5 miliar dan FAS masih merugi Rp50,36 miliar. Hingga akhir Juni 2025, total aset perseroan naik menjadi Rp21,88 triliun dengan liabilitas turun tipis ke Rp7,09 triliun. Ekuitas menguat ke level Rp14,79 triliun, namun saldo kas dan setara kas sedikit menurun menjadi Rp1,21 triliun dari sebelumnya Rp1,28 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten penyedia jasa dan fasilitas perjalanan PT Arsi Buana Travelindo Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada semester 1 2025 yang ditopang oleh peningkatan bisnis hotel. Total pendapatan perseroan mencapai Rp521,77 miliar, tumbuh 21% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kontribusi segmen hotel mencapai Rp478,74 miliar atau 92% dari total pendapatan, meningkat dibandingkan capaian pada semester 1 2024. Ya, adapun pendapatan dari tiket pesawat dan paket umroh masing-masing sebesar Rp33,18 miliar dan Rp9,85 miliar. Di sisi bottom line, laba bersih meningkat 12% menjadi Rp26,7 miliar. EBITDA juga meningkat secara tahunan dan mencerminkan pengelolaan beban operasional yang lebih efisien. Dengan struktur keuangan yang semakin solid dan tren permintaan yang tetap kuat, perseroan pun optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir 2025. Pemirsa, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA mencatatkan kinerja positif pada 6 bulan pertama tahun 2025. KIJA membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp2,72 triliun per semester 1 2025, tumbuh 14% dibandingkan dengan Rp2,38 triliun pada semester pertama tahun 2024. Pendapatan KIJA ditopang beberapa pilar utama. Pertama, pendapatan dari pilar Land Development and Property melonjak 2% menjadi Rp1,4 triliun per semester 1 2025 dari sebelumnya Rp1,4 triliun di periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh penjualan tanah kafling sebesar Rp1,33 triliun, meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kendal menjadi kontributor utama di pilar ini. Laba kotor KIJA meningkat 10% menjadi Rp1,11 triliun per Juni 2025 dari Rp1,01 triliun di periode yang sama tahun 2024. Margin laba kotor konsolidasi turun menjadi 41% per semester 1 2025 dari sebelumnya 43% di semester 1 2024. Alasannya karena peningkatan kontribusi pendapatan dari segmen infrastruktur yang memiliki margin lebih rendah dibandingkan land development. Dengan kinerja tersebut, KIJA mampu mengantongi laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar Rp310,65 miliar per Juni 2025. Ini melesat 523,5% secara tahunan alias year on year dari Rp49,82 miliar. Market Buzz, pemirsa, kita ke informasi emiten. Emiten Perkebunan Kelapa Sawit PT Pulau Subur Tbk atau PTPS menyampaikan rencana pembagian dividen interim untuk periode tahun buku 2025.
Ya, keputusan pembagian dividen interim disebut sesuai dengan kesepakatan Dewan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris pada tanggal 4 Agustus 2025 lalu. PT PS akan memberikan dividen interim senilai 6,5 miliar rupiah atau Rp3 per saham. PT PS akan melakukan pembayaran dividen pada tanggal 27 Agustus 2025, data keuangan per 30 Juni 2025, yang mendasari pembagian dividen antara lain laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk 15,4 miliar rupiah. Saldo laba yang ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya 58,69 miliar rupiah serta total ekuitas perusahaan 192,33 miliar rupiah. PT PS berdiri sejak 1980 di Palembang dan memulai usahanya di bidang perkebunan, peternakan, dan perikanan. Seiring semakin meningkatnya tren permintaan terhadap minyak kelapa sawit, PT PS menangkap peluang dan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga kini. Marketbas, pemirsa, kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 5,12%. Ya, Badan Pusat Statistik mencatatkan terdapat 5 sektor ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan secara positif. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi tumbuh sebesar 5,12% di kuartal 2 2025, jauh lebih tinggi dibanding proyeksi di angka 4,8%. BPS mencatat terdapat 5 sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini. Kelima sektor tersebut, sektor manufaktur, sektor pertanian, pertambangan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan. Tercatat sektor manufaktur pada kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 18,67%. Sektor pertanian tumbuh 13,83%, sementara sektor perdagangan tercatat tumbuh 13,02%. Untuk sektor konstruksi tumbuh 9,48% dan untuk sektor pertambangan, BPS mencatat kuartal 2 2025 sebesar tumbuh 8,59%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut di atas ekspektasi sejumlah ekonomi yang sebelumnya beramal ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8%. BPS menegaskan bahwa produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal 2 2025 mencapai Rp5.947 triliun, sedangkan PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun. Dari Jakarta, tim liputan, Aidek Channel.